Recording in progress. Assalamualaikum Bu Rini, Bu Delia. Bu Dela, ini dari kesepakatan saya dengan Bu Delia, Ibu diminta untuk menampilkan RTP atau modul ajarnya, kan satu aja ya, Iya. itu selama 20 menit saja Ibu. Oh, enggak, baik. Ya, tolong diatur waktunya 20 menit, nanti ada masukan dan pertanyaan dari kami berdua. Ya, supaya waktu. Ini PPT dulu untuk mengajar ya Bu? Ya, pokoknya Ibu mengajar. Oke. Ibu mengajar berdasarkan modul ajar atau RPP kalau K13 yang sudah diunggah. Oke. Mohon izin ya Bu untuk share screen. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Dela yang hebat dan kreatif? Nah, pada pagi hari ini Bu Dela harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Terlebih dahulu, silahkan Ahmad Jaya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih Ahmad Jaya. Kemudian anak-anak, sebelum kita mulai, Bu Dela akan mengecek kehadiran kalian dulu. Nanti yang Bu Dela panggil namanya, silahkan kalian untuk bilang hadir yang keras ya. Ahmad Jaya, Arga. Nah, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah masuk. Dan sekarang Bu Dela akan mengajak kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, Bu Dela akan mengajak kalian untuk menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila dengan bernyanyi. Ayo kita bernyanyi anak-anak. Baik, terima kasih. Semangat belajarnya ya. Oke, sebelumnya Bu Dela akan memberitahukan kepada kalian apa saja hari ini yang harus kita pelajari. Nah, ini sudah tampil. Mata pelajaran hari ini yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian di bab 1 kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kemudian di topik topik pertama kita pada pagi hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Iya, ayo. Adel, masih ingat kita belajar apa kemarin? Oke, baik. Alhamdulillah Adel masih ingat ya teman-teman. Baik, selanjutnya Bu Dela akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu melalui mystery box, kalian akan dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran, kalian akan dapat mengidentifikasi fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian akan dapat melaporkan fungsi bagian tumbuhan secara lisan atau tulisan dengan percaya diri. Baik, Bu Dela bagi dulu ya bahan ajarnya. Silahkan ketua kelompoknya maju satu persatu untuk memberikan modul ajar dan bahan ajar kepada teman-temannya. Terima kasih. Nah, Bu Dela punya cerita, coba dibuka bahan ajarnya antara Cici dan Keke. Silakan sudah dilihat, dibuka semuanya. Cici makan sayur wortel. Kemudian Keke bertanya, "Itu sayur apa, Cici? Aku habis mengambilnya dari dalam tanah. Ini namanya sayur wortel. Kenapa sayurnya ada di dalam tanah?" Nah, siapa yang hari ini seperti Cici dan Keke makan sayur? Siapa yang sudah makan buah pagi hari ini untuk sarapan? Nah, tahukah kamu anak-anak, sayur dan buah yang kita makan adalah bagian dari tumbuhan. Jadi yang ibu kamu masak setiap hari itu adalah sayur dan buah merupakan bagian dari tumbuhan, seperti yang dimakan Cici dan Keke pada cerita kalian tersebut. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini, seperti Keke dan Cici, kita akan mengenal lebih jauh tentang bagian-bagian tumbuhan.
Mengapa Keke bertanya kepada Cici, kenapa wortelnya ada di dalam tanah ya? Nah, yuk supaya kita bisa menjawabnya, kita bermain mystery box ya, bermain sambil belajar. Oke, aturan bermainnya, setiap perwakilan kelompok mengambil satu benda pada mystery box yang sudah disediakan Bu Dela, kemudian mengambil LKPD 1. Nah, LKPD ini dikerjakan secara mandiri. Satu orang mendapatkan satu LKPD. Kemudian, tiap-tiap peserta didik menuliskan nama benda yang sudah diambilnya di mystery box, kemudian menulis apa yang kamu ketahui tentang benda yang kamu ambil dalam mystery box. Sudah paham anak-anak? Terima kasih. Setelah kalian menuliskan, jika kalian mengalami kesulitan, diperbolehkan juga untuk membaca bahan ajar yang sudah Bu Dela bagikan tadi. Selamat bermain. Oke, dari kelompok 1 silahkan mengambil mystery box-nya 1. Nah, kalian mendapatkan apa? Oke, mendapatkan akar. Kemudian kelompok 2 silahkan ambil. Maju ke depan di mystery box-nya Bu Dela. Oke, baik. Sudah semua kelompoknya sudah mendapatkan benda 1 dalam mystery box. Silahkan kalian tulis dan kalian beri nomor sesuai dengan nomor yang ada pada benda yang kalian ambil. Selamat bermain. Nah, anak-anak, setelah kita bermain mystery box, untuk memahami materi tentang bagian tumbuhan lebih dalam lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, aturannya adalah sebelum menyimak, kalian siapkan dulu alat tulisnya, kemudian nanti kalian catat hal-hal penting yang terdapat dalam video. Video pembelajaran kali ini tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian setelah menyimak video, kalian kerjakan LKPD 2 sambil Bu Dela bagikan setelah ini. Dan untuk lebih memahami materi dalam video, diperbolehkan juga untuk mengisi LKPD, kalian membaca bahan ajar kalian masing-masing. Mari kita simak bersama. Nana sudah siap? Guru online. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar IPAS. Nah, setelah selesai kalian menyimak video, siapa di sini yang masih belum jelas tentang bagian-bagian tumbuhan? Silahkan boleh ditanyakan kepada Bu Dela. Kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian akar, fungsi akar, bagian-bagian bunga, fungsi bunga, dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak, ayo merangkum. Setelah kalian melihat video dan mencatat hal-hal penting, mengerjakan LKPD 2, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Akan tetapi, nanti pada saat presentasi atau menulis rangkuman, kalian harus mengerjakannya secara mandiri. Karena apa? Ibu Dela beri pilihan, kalian boleh menulis, kemudian menyampaikan laporan kalian, rangkuman kalian dalam bentuk lisan. Kemudian boleh juga kalian menyampaikan laporan rangkuman kalian dalam bentuk tulisan sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. Oke, anak-anak sudah mengerti? Silahkan merangkum, Bu Dela kasih waktu 15 menit. Nah, sudah selesai semuanya merangkumnya. Oke, Adel mau berbicara di depan kelas presentasinya atau dengan mengumpulkan tulisan Adel? Iya, baik, Adel berbicara. Silahkan Adel. Untuk yang pertama kita persilahkan Adel untuk presentasi ke depan kelas. Teman-teman yang lain menyimak ya. Beri tepuk tangan dulu, semangat untuk teman kita Adelia. Terima kasih Adel. Nah, sekarang Bu Dela mau ajak kalian bernyanyi. Bernyanyi tentang apa, Bu? Bernyanyi juga tentang bagian-bagian tumbuhan supaya kalian lebih mudah mengingatnya, tidak mudah lupa apa yang sudah Bu Dela sampaikan hari ini. Ayo kita bernyanyi. Nah, terima kasih anak-anak, suaranya bagus dan penuh semangat. Oke,
sebelum mengerjakan soal evaluasi, Bu Del akan ajak kalian tepuk konsentrasi. Tandanya kalau kalian sudah tepuk konsentrasi, berarti kalian sudah harus berkonsentrasi mengerjakan soal evaluasi. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Bisa anak-anak? Ayo semuanya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bu Del akan bagikan soal evaluasi kepada kalian. Silahkan kalian mengerjakan evaluasi. Bu Del kasih waktu 15 menit. Nah, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Ketua kelompoknya silahkan mengumpulkan soal yang sudah kalian kerjakan. Semuanya dikumpulkan kepada ketua kelompok ya. Oke, terima kasih Mas Arga, terima kasih Mbak Bunga. Kemudian sekarang Bu Dela mau tanya, bagian mana anak-anak dalam pembelajaran yang sulit kalian pahami menurut kalian? Kemudian bagian mana dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi kalian? Nah, silahkan Bu Dela sudah membagikan kertas yang sudah nanti ada lemnya, kalian tempel setelah menulis bagian mana yang kurang kalian pahami dan bagian mana yang menyenangkan, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti akan kalian tulis di kertas warna-warni itu, kemudian kita tempel pada papan pajangan kelas supaya kita tahu di pembelajaran berikutnya Bu Del akan menjelaskan kembali bagian mana yang kalian belum pahami. Baik anak-anak, silakan menulis. Nah, sudah selesai semuanya. Silakan ditempel bergiliran sesuai nomor kelompoknya. Kelompok 1 dulu supaya nanti tidak bertabrakan satu sama lain. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ya, pintar. Sudah duduk yang rapi sekarang. Nah, sekarang Bu Dela mau tanya. Sudah belajar apakah hari ini? Baik, tentang akar. Ada berapa akar tadi? Jenisnya? Ada 2. Ada apa? Contohnya, Bu Dela, sebutkan. Bu Dela mau tanya sama Arga. Ada berapa jenisnya akar tadi, Arga? Akar apa saja, Arga? Nah, sekarang bunga. Bunga juga sesuai namanya. Kalian sebutkan bunga. Kamu sebutkan bagian-bagian bunga tadi apa saja? Oke, pintar, tepuk tangan buat Arga dan Bunga. Nah, anak-anak, karena pembelajaran ini tadi sudah selesai dan kalian sudah menempel, sudah menjadi murid-murid yang hebat, sudah menulis dan mengerjakan LKPD serta menulis rangkuman, Bu Dela sangat bangga mempunyai murid seperti kalian. Dan sekarang saatnya kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pembelajaran yang akan datang kita belajar tentang fotosintesis. Ya, dipersiapkan alat tulisnya. Kita ketemu lagi besok. Kemudian anak-anak jaga kesehatan, jangan lupa tetap pakai masker ya dimanapun kalian berada. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada ketua kelas. Silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, Bu Dela akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah, Bu. Kemudian saya akan menunjukkan modul ajar. Yang modul ajarnya kan kami udah baca. Oh, udah nggih, baca. maaf. Iya, sudah. Ketika Ibu tampil tadi kan sudah membuka itu, jadi Nggih. mencontoh kami itu. Iya. Ya, monggo Bu Delia memberi masukan dan pertanyaan kepada Bu Dela ya, Mepoldo, Cici Delia, Cici Dela. Nggih. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, saya suka tampilan PPT-nya Bu Dela ya. Untuk apa namanya? Pemilihan ya aksesorisnya dan juga tata letak tulisnya ya. Soalnya kadang ada yang full gitu kan di PPT itu pusing. Kalau ini sudah bagus. Nah, itu sisi positifnya ya Bu Dela. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan ini Bu Dela. Nah, saya membaca beberapa ini soal evaluasi dan juga ada kisi-kisi ya penilaian tes formatifnya. Nah, menurut Bu Dela ini yang di soal evaluasi ini sudah
HOTS belum ya, Bu? Sudah Bu, untuk yang kisi-kisi itu ada yang lots, untuk yang di kisi-kisi dan soal evaluasi ada yang lots dan ada yang hots. Kenapa? Karena siswa saya beragam ya Bu, ada yang apa ya masih belum bisa untuk diajak untuk menganalisis dan beberapa juga ada yang sudah bisa untuk diajak menganalisis seperti itu. Jadi saya menyediakan yang lots dan yang hots. Oke, soalnya tadi pas saya baca, kok ini lots banget ya? Kan apa namanya, ada gambar, terus ini apa perkembangbiakan tunas terdapat pada bagian titik-titik, kan langsungan ya. Nggih, Ya untuk itu udah kalau yang nggak lots ya hafal, Bu. iya Nggih, nggak hafal jadinya malah bingung apa ya, langsung gitu nggih. istilahnya hafalan. Nah, sebenarnya Bu, soal lots ini boleh nanti meskipun tidak menganalisis gitu ya, Oh ya. itu bisa kita bikin sama-sama memahami, tapi dibikin hot juga bisa. Jadi misalnya ada 2 buah tanaman gitu ya, terus Iya, eh, di dibandingkan. Nggih, nah, nggih. boleh nanti ini yang tanaman A, ini apa daun, terus yang tanaman B. Nah, seperti itu aja nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya juga hanya ingatan, tapi ada 2 pilihan gitu ya. Nggih, nggih. Ada 2 pilihan yang bisa dibandingkan. Baik, Bu. Karena ya, karena kan tuntutannya memang yang minimal 75% gitu ya, hot Iya, semua gitu. Nah, kalau dari karakteristik soal yang Ibu buat, yang nomor 1 itu enak sebenarnya, mau dibuat hot itu gampang. nggih. Nah, jadi boleh deh gitu ya, dimasukkan tadi itu kalau nomor 3 sudah ya, sudah Sudah, bagus. nggih. Kemudian eh untuk selain ini Bu, selain apa namanya, untuk penilaian sumatif dan formatif ya, mungkin ya, kan ada juga ya formatifnya. Ini kan kurikulum Kurmer. Merdeka ya, Bu? Iya, Bu. Ya, Kumer ya. Nah, Iya, Kumer itu kan sebenarnya ada beberapa aktivitas gitu kan, tapi nggih. memang yang difokuskan satu saja. Nggih. Nah, berarti dari berbagai aktivitas itu kan paling tidak ada apa namanya, ada hal lain yang bisa dinilai selain kognitifnya saja. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk proses penilaian itu? Penilaiannya ada penilaian di keterampilan menulis dan keterampilan untuk presentasi tadi, Bu. Anak-anak diminta untuk merangkum dan menganalisis video pembelajaran yang sudah saya putarkan untuk anak-anak, kemudian membuat rangkuman. Dari rangkuman itu dari sebelum merangkum itu anak-anak sudah mengerjakan LKPD, dan di LKPD itu ada bagian dan fungsi bagian dari tumbuhan nanti untuk mempermudah anak-anak, saya rasa, untuk merangkum. Jadi sudah ada apa kuncinya lah Bu, supaya tidak hanya video saja. Dan tentunya di bahan ajar saya juga sudah ada materi-materi terkait dengan video seperti itu. Iya. Nah, penilaian selain kognitif tadi pakai apa ya Bu instrumennya ya? Dengan rubrik penilaian, Ibu. Oh, sudah ada ya di Sudah ini. ada di modul ajar yang paling bawah, insya Allah. Nggih. Oh, iya Karena iya kalau iya. kurmer kan sudah tercantum di situ Iya, semuanya. Nggih, ya rubriknya semuanya ada di masuk ya. bawah. Paling Oke, bawah. ini ya. Nggih. Ada laporan tulisan sama laporan lisan ya, Bu Iya, ya. Bu. Nggih, karena anak-anak suruh memilih supaya produknya itu tidak hanya untuk anak yang pandai menulis saja tetapi tidak berani menyampaikan. Jika anak berani menyampaikan tetapi dalam menulisnya kurang, anak-anak bisa memilih seperti itu. Oke. Nah, untuk LKPD-nya, Bu. Nggih. Dari LKPD yang Ibu menunjukkan ada, oh ini, ada bagian tumbuhan ya, Iya. bagian tumbuhan. Nah, apa yang Ibu lakukan ketika anak-anak ini mengerjakan LKPD? Adakah media yang digunakan? Iya Bu, tadi kan anak-anak kita ajak bermain mystery box sambil kita bagi LKPD. Nah di dalam mystery box itu mereka tidak terasa, jadi belajar sambil bermain. Saya pikir mystery box benda satu yang mereka ambil berdasarkan kelompok itu akan menuntun mereka untuk lebih mudah menjawab LKPD dengan menyebutkan nama benda apa yang mereka ambil dan apa yang dia ketahui. Jadi menggali dulu kemampuan awal mereka seperti itu.
teorinya Brunner itu seperti itu. Jadi kalau anak kecil begitu praktek ya harus inaktif. Harus asli nggih. Harus inaktif, harus lihat. Maksudnya bendanya itu ini loh akar tuh kayak Realnya. nggak bisa kalau plastik odo itu nggak mungkin. Nggih. Ya, tidak mungkin. Nggih, ya. nanti kita usahakan supaya anak tidak mencabut, Bu. Seperti contohnya Ya, itu ibunya habis membawa masak dari bayam. rumah. Jadi itu salah satu solusinya yang membawa dari rumah. Pasti ibunya mencarikan. Saya lo punya anak kecil dulu banyak mencarikan begitu biasa aja. Ya. Nggih, Bu. Nggak mungkin satu kota dicabut kabeh. Paling mek piro. Iya. Terima kasih, Bu, sarannya. Iya, Mbak Dela. Jadi Bu Dela, soalnya untuk proses pembelajaran, apalagi IPA ya, yang saya ingat pun ya, Iya. Iya. maksudnya kalau saya dikasih benda-benda yang itu Asik. hanya gambar, itu rasanya itu apa sih wujudnya kayak apa gitu ya? Kurang Ada nggih, Bu. rasa penasaran, iya Nggih. kurang. Memang karena nanti malah ketemu sama bundanya, ini nggak tahu, saya nggak pernah diajari gitu ya, ketemu Betul. tanaman di anu nggak Iya. pernah ditunjukkan ini gitu. Nggih. Jadi malah bingung. Ya jadi itu sih memang penting gitu. Boleh nanti misalnya nyabut rumput itu kan sebenarnya juga Iya. ada ya akarnya. Nah rumput itu bagus, nanti malah dia ikut ikut membersihkan rumput yang ada di rumahnya sendiri. Nah itu bagus. Nggih, baik, Bu. Terima kasih sarannya, Bu. Iya, iya Bu Dela. Iya, tapi ternyata tadi saya sudah cek dari evaluasi memang sudah bagus, dan itu juga menuliskan kisi-kisinya juga terukur ya, lumayan terukur. Soalnya kadang ada yang kadang-kadang terus sebagian kecil ya kisi-kisi, terus bagian kecil itu kepiye sing anu, tapi kalau ini sudah bagus. Nggih. Saya baca sudah ada ini ya, deskripsinya sudah bisalah untuk pedoman, memang untuk pedoman penilaian. Terima kasih, Bu. Ya, ya tapi di bagian itu Bu, itu tabelnya ini dari gambar, screenshot atau bikin sendiri Bu, yang tabel penilaian Itu laporannya? tabelnya ada di Word saya, Bu. Kemudian untuk masuk ke dalam Canva kemarin kan tidak bisa, harus ini satu persatu. Jadi supaya lebih mudah saya screenshot, akan tetapi saya punya filenya dalam bentuk Word yang asli. Oh ya, oke. Soalnya beberapa itu screenshot dari buku guru itu yang paling Saya buat sendiri. Nggih. Ya, oke Bu, udah bagus berarti. Nggih. Ya, jadi jangan meskipun ngambil gitu ya, ya paling tidak diketik sendiri lah ya kan. Iya. Misal soal-soal itu kan bisa diediting lagi ya. Iya. Jadi nggak harus sama persis dengan buku guru, buku siswa, karena ini memang dibebaskan dari sana. Iya, buatan Jadi saya kita buat belajar- sendiri, Bu. Untuk bahan Ya, ajar juga oke. buat sendiri. Nggih. Ya, oke Bu Dela, sudah bagus. Monggo Bu Rini. Terima kasih, Bu Delia. Ya, matur nuwun Bu Delia. Saya menambahkan aja sedikit sesuai bidang saya gitu. Nggih, Bu. Tadi itu pakai PBL ya Bu Dela. Nggih, Bu. PBL ya, pakai PBL. Alasannya apa kok pakai PBL? Karena yang pertama saya ingin mengajak siswa saya untuk bernalar kritis, yaitu salah satu profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini, Bu. Jadi dengan PBL ini saya ingin membuat masalah nyata. Dengan mystery box tadi anak-anak dikaitkan dengan permasalahan yang ada, kemudian diajak untuk berpikir secara bernalar kritis, seperti itu saja. Ya, kira-kira yang Ibu jelaskan itu hanya khusus PBL atau bisa juga untuk model pembelajaran yang lain? Sepertinya discovery learning ya, Bu. Karena dia menemukan ada beberapa, bukan hanya discovery, bisa juga kooperatif, ada discovery, nanti kita pakai inquiry, Nggih. ya toh, ada PMR juga gitu, tapi khusus untuk matematika kalau PMR. Nggih, Bu. Yang dikatakan itu udah betul, tapi ya ada satu hal yang khusus yang karakteristiknya PBL. Dia diawali dengan masalah yang autentik. Iya. Masalahnya, jadi jawabannya iya, karena saya tadi di awal memberikan masalah autentik kepada siswa. Itu Nggih, Bu. teratur jawabannya. Tapi kalau berpikir kritis banyak model yang lain ya. Nggih, Bu. Ya, tidak hanya PBL. Berikutnya pertanyaan pemantik. Ibu tahu nggak apa sih yang disebut pertanyaan pemantik itu? Iya, pertanyaan pemantik itu pertanyaan untuk menggugah gitu ya, Bu, untuk menggugah penasaran siswa, untuk menggugah keingintahuan siswa. Jadi kita sebagai guru harus bisa
mengajak siswa untuk lebih tahu, lebih dalam, ingin tahu, rasa ingin tahunya Iya, digugah oke. gitu, Bu. Ya, Ibu mengatakan itu benar. Tapi dengan pertanyaan ini, siapa yang hari ini sarapan dengan menu sayur mayur? Kira-kira menggugah atau tidak? Saya Jawabannya, rasa kalau kalau siapa yang hari ini pertanyaan sarapan dengan sayur mayur itu jawaban yang Ibu harapkan apa dari sini? anak-anak akan menjawab sayuran mereka yang mereka makan karena kaitannya Siapa dengan yang hari ini cerita. sarapan dengan menu sayur mayur itu jawabannya saya. Kaitannya dengan cerita di bahan ajar, Sebentar. Bu. Saya nggak cerita itu. Pertanyaan ini kan pertanyaan romantik toh. Nggih. Siapa yang hari ini sarapan dengan menu sayur mayur? Jawabannya saya. Oh, nggih. Maksudnya nggih, Yes nggih, or nggih. no question, saya. Ya, kamu tidak kan gitu toh. Jawabannya saya. Jadi dia belum menggugah seperti yang Ibu katakan tadi. Kan untuk memantik. Belum, karena jawabannya saya. Oh, perlu diperbaiki. Gitu. Nggih, baik. Nanti saya perbaiki, Bu. Ya. Berikutnya ada fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mengevaluasi dan menganalisis itu dalam PBL dilakukan ketika siswa memecahkan masalah IPA tadi itu, teman-temannya memberi masukan, tapi pekerjaanku tadi kelompokku nggak seperti ini, itu seperti ini loh Bu Guru, mengapa kok nggak sama ya? Jadi bukan dia mengerjakan evaluasi. Oh, nggih, Bu. Ya, kebetulan saya dosen mata kuliah ini, Mbak, bertahun-tahun. Jadi, kok pada lima no. Jadi ketika siswa itu diminta, ini pekerjaanmu, ini kelompoknya siapa, kok ada yang berbeda ya, gitu. Mengapa ya kok berbeda? Tidak boleh disalahkan, ditanya mengapa kok berbeda. Mereka mengemukakan pendapatnya, ya, mengevaluasi, ternyata itu yang benar, yang punya kita ternyata ada yang salah. Jadi itu yang maksudnya Oh, nggih, Bu. analisis dan mengevaluasi. Mengevaluasi. Pada saat presentasi boleh nggih, Bu? Soal evaluasi gitu. Oh, nggih. Pada saat temannya presentasi, teman yang lain memberikan pendapatnya seperti memberi itu. masukan, itu Oh, itu nggih. maksudnya. Nggih, Ya. nggih, nggih, baik. Berikutnya nanti setelah evaluasi itu berikut. Kalau memang pada pembelajaran itu ada evaluasinya langsung, ya dilakukan evaluasi itu. Pada dasarnya semuanya udah baik, gitu ya. Pengelolaan waktunya sudah baik. Ya, saya kira cukup. Bu Dela bisa lihat. Terima kasih Bu Rini, Bu Delia atas bimbingannya. Ya. Mohon izin live. Sama. Iya, Mbak.